disebut dengan tujuan ya. Tujuan harus dirumuskan dengan kata-kata kerja terukur sehingga bisa diperoleh hasilnya ketika Anda selesai penelitian atau Anda selesai melakukan penulisannya ya. Barulah kita bisa merumuskan tema. Jadi kalau kita buat rumus misalkan tema itu sama dengan B plus A ya, maka B-nya itu adalah tujuan, A-nya adalah topik begitu ya. Nah, hari ini saya akan langsung evaluasi topik karena evaluasi tema karena kalau temanya salah berarti salah ya antara tujuan dengan topiknya begitu ya. Silakan Muhammad Fadil, apa tema Anda? Dibacakan yang keras, Fadil. Baik, Bu. Langsung temanya aja, Bu. Ya, langsung temanya. Meninjau daya dukung tanah terhadap pondasi jembatan gantung di Baginda setelah menganalisis jenis tanah dan menghitung kekuatan struktur pondasi. Ya, meninjau Muhammad Fadil itu nanti adalah tekniknya. Teknik pengumpulan Anda dengan istilah kata meninjau sama dengan dalam bahasa ilmiahnya adalah mengobservasi begitu ya. Sehingga kata meninjau sebaiknya Anda ganti saja. Apakah Anda misalkan daya dukung tanah itu mungkin dievaluasi atau diprediksi barangkali ya. Misalkan memprediksi kekuatan daya dukung tanah misalkan. Atau tadi kan ada dua tujuan tuh Muhammad Fadil. Tujuan pertamanya menghitung apa? Tujuan pertamanya menganalisis jenis tanah, Bu. Tujuan kedua menghitung kekuatan struktur pondasi. Menghitung kekuatan struktur pondasi ya. Mungkin justru yang harus Anda utamakan adalah menghitung struktur pondasi barangkali ya. Coba kata menghitung struktur pondasi dengan kata menganalisis material tadi ya, menganalisis material itu kan lebih luasnya adalah menghitung kekuatan pondasi ya. Dibandingkan dengan tadi tujuan pertama itu kan tadi bukan daya dukung itu apa? Mau Anda apa? Meninjau ya? Oh iya, Bu, meninjau. Meninjau daya dukung tanah gitu kan? Ya. Iya, Bu. Coba kalau itu kita menghitung ulang aja atau bisa menghitung ulang, bisa mengevaluasi. Mengevaluasi daya dukung tanah setelah tanah jembatan titik-titik itu kan ya? Iya, Bu, betul. Ya, jadi misalkan mengevaluasi daya dukung tanah jembatan titik-titik setelah menghitung, menganalisis material dan menghitung kekuatan pondasi begitu kan ya? Sudah dievaluasi aja daya dukung tanahnya, bisa dievaluasi, bisa juga mungkin Anda menghitung ulang ya, menghitung ulang daya dukung bisa, atau juga Anda bisa mungkin memprediksi kekuatan daya dukung tanah. Jadi kita prediksi lagi apakah ini nanti tinggal kekuatannya 5 tahun, 10 tahun begitu ya daya dukung tanah seperti itu. Begitu Fadil, Anda silakan pertimbangkan apakah mau memprediksi, mau menghitung ulang atau mau mengevaluasi. Yang dua tujuan lainnya sudah bagus. Sania? Terima kasih, Bu. Ya. Sania? Iya. Bu, maaf, nggak bisa on cam. Iya, nggak apa-apa. Kita keluar. Apa tema Anda? Mengevaluasi pondasi tiang bangunan pasca sarjana Polban dengan menghitung kekuatan struktur dan menganalisis ketahanan pondasi. Mengevaluasi apa tadi? Bangunan Polban ya? Pondasi bangunan bangunan pasca sarjana. Enggak terlalu sulit itu Sania mengevaluasi pondasi bangunan Polban. Pondasi tiang, Ibu. Oh, pondasi tiang bangunan Polban ya, pasca Polban ya. Terus yang tujuan kedua ketiganya apa? Dengan apa? Dengan menghitung kekuatan struktur dan menganalisis ketahanan pondasi. Menganalisis, mengukur di sini, mengevaluasi, menghitung struktur dan menganalisis kekuatan pondasi ya. Kalau kekuatan pondasi mungkin jangan
Tadi kan menganalisis ya, menganalisis kekuatan pondasi kan? Kekuatan struktur, Ibu, dan menganalisis ketahanan pondasi. Ketahanan. Ketahanan pondasi jangan dianalisis ya, karena itu kan emang harusnya diukur ya, dengan mengukur ketahanan, mengukur ulang mungkin di situ. Ya, coba dipertimbangkan kata menganalisis kekuatan pondasi tadi ya. Kalau kekuatan itu kan bisa lebih baiknya diukur atau dihitung ulang, misalkan begitu ya, Sania ya. Kalau mengevaluasi pondasi mungkin masih bisa pondasi tiang ya, gedung pasca sarjana Polban. Iya, apa cantik? Ditiupin balon, aku pulang dari ayah. Iya. Walaupun hanya satu pulang. Oke, Nima ngajar dulu ya. Tolong tutup pintunya lagi, sayang. Maaf ya, cucu mengganggu karena baru datang tadi malam ya. Zaki, silakan Zaki. Zaki. Zaki lewat. Yuni dulu, Yuni silakan Yuni. Yuni. Ya, Bu. Apa tema Anda? Daur ulang atau pemanfaatan kembali limbah sisa Yuni, nggak boleh ada pilihan di situ. Itu kan kalau ada atau jadi setara. Ya. Di sana kan ada kata atau ya. Diulang lagi. Menganalisis cara untuk mendaur ulang dan memanfaatkan kembali limbah sisa pembangunan. Menganalisis cara mendaur ulang dan memanfaatkan kembali limbah sisa pembangunan. Dalam pemanfaatan. Coba kalau cara mendaur ulang perlu dianalisis nggak? Ini sudah ada yang mendaur ulang sisa bangunan, sudah ada belum Yuni? Karena kan gini, kalau yang namanya menganalisis berarti sudah terjadi itu ya. Sedangkan Anda di sini menganalisis cara mendaur ulang bahan bangunan, begitu kan? Oh, berarti kayak menentukan atau mencari cara begitu, Bu? Nah, itu di situ harusnya bukan. Jadi gini, pengertian ya, kalau mendeskripsikan itu kita rinci bagaimana sehingga orang pembaca itu mendapatkan gambaran. Kalau menganalisis itu kan menguraikan. Ya, disitulah kita nanti berpendapat apa keunggulan, kelemahan dan sebagainya. Mengevaluasi, menilai. Nah, jadi kalau Anda menganalisis cara mendaur ulang limbah bangunan, ya, nah berarti itu sudah ada. Maka pertanyaan saya, memang sudah ada yang mendaur ulang bahan bangunan atau pembuangan bahan bangunan ini. Kalau sudah ada, mungkin sebaiknya tidak Anda analisis, tidak Anda uraikan, tapi Anda mengevaluasi apakah cara mendaur ulang ini bermanfaat atau tidak, benar atau salah, tepat atau tidak dan sebagainya, begitu ya. Nah, kalau memang belum ada, justru Anda akan melakukannya, berarti di sana bukan menganalisis. Mungkin Anda bisa misalkan merumuskan cara pendaur ulangan bahan material bangunan sisa misalkan. Atau mungkin Anda mau membuat misalkan langkah-langkah pendaur ulangan limbah sisa bahan bangunan dan sebagainya, gitu ya. Jadi perbaiki Yuni. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Berikutnya Sheila. Menentukan material yang ideal untuk bangunan berprinsip green building. Menentukan material yang ideal atau yang tepat untuk green building. Coba kata yang idealnya dipertimbangkan dulu ya. Kalau sekarang material itu yang ideal atau yang tepat, coba yang benar itu yang mana. Tapi Anda boleh menentukan material yang ideal untuk green building ya. Artinya mungkin, oh ini ternyata bata press-case ini tidak bagus, yang bagus itu justru bata mana Banyuwangi misalkan ya, karena menentukan material. Ya. Tambah satu tujuan lagi ya, Sheila, jangan hanya satu tujuan, sayang dalam penelitian kalau satu tujuan. Gian, berikutnya Gian.
Ya Bu, merancang ulang bangunan Pujasera Polban dengan menggunakan material ramah lingkungan dan mengurangi energi pemakaian. Mengurangi energi pemakaian, maksudnya apa tuh? Oh ini Bu, jadi pakai yang tata surya Bu, yang di gentengnya dipasang. Iya, Yang energi berarti matahari. bukan Oh iya, iya, maksudnya makanya tadi bukan itu katanya. iya Pak. Merancang ulang struktur bangunan atau bangunan langsung nih? Bangunannya Bu. Bangunan. Merancang ulang bangunan Pujasera Polban dengan apa tadi satunya? Dengan menggunakan material ramah lingkungan. Dengan material menggunakan dengan material ramah lingkungan dan pemasangan fotosel kali ya. Iya Bu. Nah, itu ya. Atau dengan menggunakan atau menerapkan atau mengaplikasikan fotosel. Nah, nanti akan terjadi penghematan energi ya. Jadi nggak usah pakai listrik, mungkin listriknya bisa dari fotosel tadi. Tapi dipertimbangkan Gian, apa itu ilmu Anda sampai ke sana? Oh iya Ya. Bu. Tapi kalau misalkan di sana hanya menerapkan mungkin material, bukan material ya, satu set peralatan alatnya ya, mungkin alat fotoselnya bisa saja sih sama ya. Jadi coba yang terakhirnya dipertimbangkan apa betul dengan mengaplikasikan fotosel atau dengan menerapkan fotosel itu apa sih kalau yang sudah jadi tinggal pasang gitu kan, kalau misalkan AC gitu, dengan memasang AC kan udah kita nggak bikin AC-nya gitu ya. Panel surya. Dengan Panel panel surya maksud saya Bu. boleh. Nah itu kan tuh ilmunya. Jadi Anda tidak membuat panel suryanya, Anda hanya memasangnya begitu ya. Oke. Ya Andi, berikutnya. Ya Bu, mengembangkan penggunaan aplikasi AutoCAD dan meminimalisir tantangan penggunaannya di era digital. Meminimalisir itu nggak baku, yang baku itu meminimalisasi. Mengembangkan penggunaan AutoCAD terus dan meminimalisasi tantangan. Kata dan nggak boleh, Andi. Kalau dan kan itu menjadi majemuk setara. Berarti ada dua gagasan sentral. Jadi di sana harus jangan dan. Apakah Anda gunakan kata-kata sambung majemuk bertingkat? Ya, mengembangkan penggunaan AutoCAD mungkin dengan apa? Jangan pakai dan. Dengan meminimalisasi tantangan. Meminimalisasi tantangan nggak mungkin. Meminimalisasi kesulitan. Terus? Penggunaannya di era digital. Coba kita lihat. Meminimalisasi kekurangannya, kesulitannya. Kesulitan. Mengembangkan AutoCAD dengan meminimalisasi kesulitan di era nggak tepat. Meminimalisasi kesulitan ya. Mengembangkan, gini aja, Anda mau mengembangkannya dengan apa AutoCAD itu? Coba udah terpikir berikan. Jangan-jangan ini ilmunya ilmu komputer ini, bukan ilmu Anda, ilmu informatika jangan-jangan ya. Walaupun ada AutoCAD kan itu Anda tinggal memakainya aja. AutoCAD itu. Ya. Saya cenderung ini sebetulnya ke informatika, bukan ke bidang Anda. Walaupun AutoCAD dipakai oleh orang sipil, tapi kan Anda tinggal pakai AutoCAD itu. Ya. Andi? Jadi kalau mengembangkan aplikasi AutoCAD itu urusan informatika, bukan urusan bidang sipil. Lebih ke mengembangkan keahlian dalam penggunaan aplikasinya, Bu. Iya, berarti itu ke SDM, orang manajemen itu, bukan ilmu kita. Coba Anda berpikirnya ilmu sipilnya gitu loh, Andi ya. Mungkin Anda bisa gini, AutoCAD itu hanya sebagai tools, hanya sebagai alat. Gitu. Misalkan Anda mendesain bangunan atau mendesain jembatan bambu tahan gempa dengan AutoCAD. Nah, itu betul. Karena di sana ilmu Andanya, AutoCAD itu hanya tools, hanya alat begitu. Nah, kalau Anda mengembangkan AutoCAD untuk meminimalisasi dalam
kesulitan penggunaannya, itu bukan ilmu Anda, itu urusan orang informatika. Atau tadi kata Anda mengembangkan SDM-nya, itu orang manajemen urusannya. Ya Andi ya. Jadi diperbaiki lagi Anda berpikir pada bidang Anda Andi ya. Jadi jangan sampai gini, yang jadi tools itu dijadikan penelitian Anda, itu salah ya. Jadi AutoCAD ini bukan bidang Anda kalau Anda mau mengembangkan itu. Begitu Andi, paham? Ya, ini hanya alat. Paham Bu, terima kasih. Ya. Aisyah? Ya Bu, Apa temanya? temanya mengevaluasi keterlambatan proyek yang sering terjadi di pembangunan. Nggak usah pakai yang sering terjadi. Mengevaluasi keterlambatan proyek penyelesaian bangunan. Apa? Titik. Spesifikasikan, jangan diumumkan. Misalkan mengevaluasi keterlambatan bangunan Pasar Jaya misalkan ya. Nah itu jadi bangunannya jangan diumumkan, tapi spesifikasikan. Kemudian coba buat lagi tujuannya. Kalau mau mengevaluasi keterlambatan itu Anda harus tahu apa saja selain ini, begitu ya. Misalkan dengan menghitung atau dengan menganalisis desain awal, atau misalkan dengan mendeskripsikan RAB-nya barangkali dan sebagainya. Ya, buat dua tujuan yang lain. Kemudian Nesya. Iya Bu. Pemanfaatan bahan bambu pada konstruksi bangunan. Itu baru topik Nesya, belum ada tujuannya. Anda buat tema, bukan buat topik ya. Itu baru topik kalau seperti itu Nesya. Oke. Perbaiki lagi. Halim? Halim. Ya. Temanya memanfaatkan limbah kardus sebagai salah satu komponen pembuatan batu bata untuk mengurangi limbah sampah dan membuat bahan bangunan yang ramah lingkungan. Ya, memanfaatkan limbah kardus untuk pembuatan material bangunannya. Oke, bisa. Berikutnya, Mentari atau Menteri? Maitri, Bu. Oh, Maitri. Ya, Maitri. Perbandingan pondasi tiang vertikal dan pondasi tiang untuk melawan gaya horizontal yang terjadi pada konstruksi bangunan. Kata kerjanya apa, Maitri, di situ? Ada kata kerjanya nggak, coba? Ciri kata kerja itu kan kalau berimbuhan pasti berter ya. Sini nggak ada kata kerjanya. Yang Anda buat ini judul, bukan tema. Jadi tujuan Anda mau apa coba, Maitri? Kalau Anda lihat itu. Membandingkan. Nah, itu kita buatnya buat tema, bukan buat judul dulu. Membandingkan titik-titik dengan titik-titik. Kalau membandingkan kan pasti ada dua objek penelitiannya itu. Coba Anda ulangi lagi, ganti perbandingan dengan membandingkan. Membandingkan, baca lagi. Membandingkan pondasi tiang vertikal dan pondasi tiang untuk melawan gaya horizontal yang terjadi pada konstruksi bangunan. Ya, itu begitu. Jadi bukan perbandingan. Nanti judulnya jadi perbandingan. Oke. Novel? Ya, Bu. Kalau saya, perhitungan pemuaian batang rel kereta api dengan menganalisis faktor penyebab dan menghitung besar selisih panjang batang setelah pemuaian. Ya, sama Novel dengan Maitri ya. Jadi jangan dulu judul, kita buat tema dulu. Jadi bukan nomor satunya, apa harus diganti dengan apa kata pertamanya? Menghitung, Bu. Nah, jadi diganti dengan menghitung, bukan perhitungan ya. Anwar? Iya, Bu. Ya, apa? Membandingkan kuat tekan lantai 2 gedung B dan gedung A setelah menghitung benda uji hasil pengecoran. Ya, berarti di sini lantai gedung A, gedung B. Kenapa enggak satu lantai aja, misalkan lantai 2 dengan lantai 3 gitu loh? Oh, di ini lagi, Bu. Coba ya diperhatikan lagi. Kalau sekarang pikiran saya gini loh, kalau membandingkan dua gedung
ya memang mungkin beda spesifikasinya, beda perhitungannya gitu loh. Ya. Nah, tapi Ya, Bu. mungkin kalau dalam satu lantai juga bisa juga ya, mungkin lantai 3 akan beda dengan ini. Coba mungkin dari struktur ya, bisa nggak membandingkan struktur lantai, misalkan membandingkan struktur lantai 2 bangunan beton dengan bangunan apa, mungkin bisa begitu Anwar ya. Tapi cobalah dilihat lagi ya, apakah memungkinkan kalau kita membandingkan dalam 2 gedung ya yang berbeda, begitu Anwar maksud saya. Dipertimbangkan. Bu. Tapi kalau memang dalam ilmu Anda ternyata bisa, jalan gitu ya penelitian. Ya, berikutnya Latifah. Mengatasi genangan air di sejumlah jalan di Komplek Gria Bandung Indah dengan menormalisasi saluran di sekitar jalan. Ya, bisa Anda lakukan itu. Imas, 16. Sudah betul lah. Merancang kombinasi dimensi sumur resapan air hujan dan saluran drainase. Merancang kombinasi saluran air hujan dengan drainase. Coba ulangi lagi pelan-pelan. Merancang kombinasi sumur resapan air hujan dan saluran drainase. Itu bisa dikombinasikan. Coba saluran drainase, resapan air dan drainase. Kira-kira maksudnya kombinasi apa? Imas? Ya disambungkan gitu. Ya berarti bukan kombinasi dong. Ya hati-hati. Coba saya cek dulu kata kombinasinya. Karena kalau kombinasi itu berarti diinikan ya. Dikombinasikan. Kata kombinasi. Coba istilahnya gunakan istilah ilmiah. Jangan istilah populer Imas. Sebentar ya. Gimana kamu saya ya? Kombinasi. Gabungan beberapa hal masukan. Ya, gabungan beberapa. Merancang gabungan sumur resapan dan drainase. Ya, di mana ini Imas? Merancang kombinasi. Imas? Imas? Iya, Bu. Kamu tahu kira-kira tempatnya di daerah mana ini? Mau kamu lakukannya? Diibaratkan aja. Mau nyobain di daerah sekitar Garut. Soalnya saya orang Garut. Ya, misalkan jadi kita udah spesifikasi objek ya. Merancang penggabungan sumur resapan dan drainase di daerah misalkan Garut Selatan, merancang kombinasi. Coba di ini lagi ya tentang kata kombinasi dipertimbangkan. Mungkin ada istilah yang lebih tepat ya di dalam bidang sipil. Kadang-kadang kata yang umum belum tentu tepat dalam satu bidang. Contohnya misalkan kolaborasi ya. Dulu ada mahasiswa mesin mengatakan kolaborasi mesin CNC dengan ini apa gitu. Nah itu ternyata nggak bisa. Kolaborasi itu dalam ilmu sosial budaya dan seni kita gunakan kata itu begitu ya. Walaupun artinya sama-sama penggabungan begitu. Jadi kalau ini kombinasi artinya di sini adalah penggabungan, coba tepat nggak digunakan untuk bidang sipil. Merancang kombinasi sumur resapan dan drainase misalkan ya. Atau mengapa tidak misalkan merancang sumber resapan berdasarkan posisi drainase. Mungkin itu lebih tepat ya. Jadi Anda berpikir oh ini posisi drainasenya di sini, sumur resapannya di mana saja. Mungkin itu akan lebih tepat dibanding dengan kombinasi begitu ya. Kalau drainasenya sudah ada ya, misalkan kalau belum ada drainasenya mungkin merancang sumur resapan setelah ditetapkannya saluran drainase. Itu kan akan terlihat bidang sipilnya ya dibandingkan dengan kata merancang kombinasi. Begitu. Silakan Anda pertimbangkan, Anda perbaiki, tapi gagasan Anda sudah terlihat. Kemudian ini siapa? Safira atau siapa ini? Safwa, Bu. Oh, Safwa. Silakan Safwa.
Agak cepat ya, karena kita ini terbatas waktu. Apa? Mengamati suatu bangunan di atas Bukit Lembang dengan menganalisis kekuatan fondasi dan material bangunan. Mengamati itu ini teknik pengumpulan datanya. Anda lakukan pengamatan begitu. Nggak bisa kata mengamati digunakan untuk tujuan ini. Ya, kan Anda sama dengan misalkan Anda meneliti itu inilah aktivitas kita meneliti gitu. Mengamati inilah aktivitas kita nanti dengan pengamatan atau istilahnya observasi kan gitu dalam istilah ilmiahnya ya. Jadi jangan mengamati Anda gunakannya. Di situ harus ada kata kerja ya. Coba kira-kira kata kerja apa yang bisa Anda gunakan? Safira? Titik-titik. Tadi apa kata keduanya? Coba dibaca lagi. Di atas bukit. Nggak terdengar di saya suaranya. Titik-titik suatu bangunan di atas bukit. Anda suatunya dibuang. Karena sudah ada pasti itu bangunannya. Titik-titik bangunan di atas bukit, kemudian kata tujuan yang keduanya dengan menganalisis apa tadi? Menganalisis kekuatan menganalisis kekuatan fondasi ya, dan gitu, material mengevaluasi bangunan. Aja langsung mengevaluasi posisi bangunan di atas bukit. Jadi ini benar nggak nih, tepat nggak nih posisinya di ini? Oh ternyata salah dan sebagainya, gitu ya. Nggak ada kata mengamatinya, itu adalah pekerjaan kita. Kemudian ini Widiawati, siapa? Berikutnya 18, yuk. Widiawati, apa itunya? Menganalisis sistem drainase untuk penanggulangan banjir di Desa Ciwaruga. Menganalisis sistem drainase untuk penanggulangan banjir. Ya, kalau gitu jangan menganalisis dong, mengevaluasi aja. Mengevaluasi sistem drainase untuk penanganan banjir ya. Karena drainasenya udah ada, dievaluasi. Oh ternyata ini misalkan Pak, kemiringannya salah, kemudian ini posisinya juga standarnya tidak sesuai dan sebagainya. Gitu ya. Irgi? Apa Irgi temanya? Menganalisis faktor penyebab pembengkakan biaya yang sering terjadi pada proyek konstruksi gedung. Pembengkakan istilah konotasi ya. Apa tuh harusnya jangan pembengkakan? Penambahan biaya sebenarnya mungkin. Namanya tuh cost overrun Bu. Jadi kalau misal pakai istilah ini boleh? Nggak ada istilah itunya gitu? Nggak ada istilah Indonesianya? Penambahan biaya nggak bisa? Coba pertimbangkan dengan penambahan biaya gitu ya, bukan pembengkakan biaya ya. Itu. Jadi silakan Anda lakukan itu. Teddy? Atau mungkin Irgi sebentar. Atau Irgi mungkin menghitung ya? Kenapa Bu? Tepat nggak coba? Menghitung. Kok nggak menghitung Bu, jadi kayak faktor yang membengkak biaya itu kenapa aja? Iya. Oke, bisa menganalisis ya. Jadi faktor penyebabnya ya, bukan masalah biayanya ya. Oke. Iya Bu. Ya boleh. Tadi berikutnya. Merancang ulang struktur lapangan olahraga Polban dengan menambahkan jalan di area lapangan dan mengevaluasi cat. Mengevaluasi apa? Cat Bu. Cat. Iya, catnya. Kenapa hanya catnya yang dievaluasi? Menambahkan jalan, Bu. Kan ada. Enggak, kalau tadi kan Anda mau merancang ulang struktur lapangan olahraga ini. Tapi saya hanya nanya aja, saya kan orang awam. Kenapa Anda mengevaluasi catnya gitu loh? Anda mau merancang ulang ya dengan mengevaluasi catnya. Kalau tadi dengan penambahan jalan bisa, dengan penambahan jalan misalkan. Tapi saya tuh agak tergelitik dengan mengevaluasi catnya, gitu loh. Oh, karena Bu, sisi lapangan seperti gak kelihatan lapangan gitu. Ya sekarang sudah pakai cat kan lapangannya. Kalau mengevaluasi itu kan berarti sudah ada catnya.
Iya Bu, tapi kan kadang gak kelihatan kalau garisnya gitu maksudnya. Iya, berarti Garis bukan luar. mengevaluasi cat ya. Kalau mengevaluasi catnya itu kan berarti, oh ini cat. Kan Anda mau merancang ulang. Mau merancang ulang lapangan itu, kemudian dengan pembuatan, tadi dengan membuat jalan. Nah ini kok mengevaluasi cat gitu loh. Mungkin kalau mau, apakah mengganti catnya, ataukah misalkan apa ya misalkan. Kayaknya kalau mengevaluasi catnya itu, Anda kan evaluasi, oh ini catnya tepat, ini catnya tidak tepat gitu ya. Makanya kalau saya katakan mau merancang ulang, mengapa hanya dievaluasi catnya gitu loh. Harusnya kalau mau mungkin Anda evaluasi adalah tadi strukturnya ya. Karena Anda mau merancang ulangnya kan struktur lapangannya. Jadi lapangan yang ada ini Anda evaluasi strukturnya, hasilnya seperti apa. Berdasarkan hasil evaluasi struktur itu Anda melakukan perancangan ulang, kan begitu maksudnya? Ya. Nah, gitu. Jadi kata mengevaluasi catnya itulah yang Anda perlu pertimbangkan lagi, ya. Oke. Terus ini Muhammad apa nih? Setelah tadi Muhammad Mulyana, Muhammad Kafi. Siapa nih? Iya ya, Muhammad Kafi bukan? Ya Bu. Ya, silakan. Bentar. Inovasi bangunan yang bersinergi dengan lingkungan dan pelan-pelan inovasi bangunan yang bersinergi dengan lingkungan dan mengevaluasi bahan bangunan yang digunakan. Inovasi bukan kata kerja loh ini. Ya. Menginovasi. Di dalam penelitian ini harus ada inovasi memang, tapi di sini kan kata inovasi kurang tepat ya. Anda mau apa dengan penelitian Anda ini, Kafi? Melihat ini Bu, merubah bangunan yang merusak lingkungan tidak melihat itu. Jadi harusnya mungkin Anda tadi ya bisa merancang ulang, mendesain mungkin ya, mendesain bangunan yang ramah lingkungan atau dan sebagainya. Tapi kata inovasi itu, nah sekarang pertanyaan saya, apa inovasi yang mau Anda lakukan coba terhadap bangunan yang ada? Inovasinya dengan apa? Dengan melihat dulu bahan yang digunakannya Bu, terus dengan tata letak bangunan yang akan dibangun gitu. Kalau itu sih bukan inovasi dong. Kalau inovasi itu kan ada sesuatu kebaruan diterapkan dalam inovasi itu. Kalau itu nggak ada inovasi. Ya, boleh mengevaluasi, mengevaluasi bangunan misalkan ya. Nah, karena kalau inovasi itu ada sesuatu, ada kebaruan dalam inovasi itu, ya. Jadi diperbaiki ya, Kafi ya. Ya Bu. Ahmad apa nih? Ya, Ahmad silakan. Kalau untuk saya temanya mengoptimalisasi pembangunan yang tidak mengganggu ruang terbuka hijau dan meminimalisasi pencemaran lingkungan. Jangan pakai dan di situ. Karena jadi dua gagasan itu. Ya. Mengoptimalkan ulangi lagi, mengoptimalkan pembangunan yang tidak mengganggu ruang terbuka hijau dengan meminimalisasi pencemaran lingkungan. Pembangunan yang tidak mengganggu. Mengoptimalkan pembangunan, kata yang tidak mengganggunya ini loh. Yang tidak merusak atau bisa. Sebentar. Mengoptimalkan pembangunan yang tidak merusak. Sebetulnya gagasan Anda sudah ada, temanya sudah benar, tapi coba kata tadi ya yang tidak mengganggu itu yang dipertimbangkan oleh Anda ya. Oke. Siap Bu. Ya. Amira, ya, makasih. Iya Bu. Ya, apa tema Anda? Tema saya mengoptimalisasi sistem penggunaan air bersih Musola Gor Polban dengan menganalisis penyebab dan merancang sistem air bersih. Ya, Anda mau mengoptimalkan, mau pakai atau mau optimalisasi ya? Mengoptimalisasi. Jadi itu sebentar, kata
apa tadi? Akhiranisasi itu sama dengan pean dalam bahasa Indonesia. Jadi mengoptimalkan atau misalkan optimalisasi ya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi jangan mengoptimalisasikan. Nah, itu yang salah gitu loh. Menggabungkan akhiran dua imbuhan yang maknanya sama. Begitu ya, diperbaiki kata itu. Rizky, 24. Kalau saya mengevaluasi hubungan umur terhadap daya tahan jembatan Dayakolot dengan menganalisis penyebab jembatan Dayakolot ambles. Ini bukan mengevaluasi umur ya? Hubungan umur terhadap daya tahan jembatan. Bukan umur kali, usia kali. Oh iya, usia. Ya, jadi perhatikan itu. Mengevaluasi usia ketahanan titik-titik dengan titik-titik ya. Oke. Kemudian ya Muhammad apa nih? Muhammad Putra. 25. Putra, silakan Putra. Putra itu mengevaluasi dimensi saluran drainase Politeknik Negeri Bandung dengan merancang ulang dan menghitung jumlah debit air. Oke. Putra, mengevaluasi dengan merancang ulang mana yang lebih luas? Mengevaluasi. Salah, merancang ulang dong. Anda melakukan rancangan ulang setelah menilai drainase itu kan? Ya, Bu. Nah, begitu. Kecuali kalau Anda misalkan membuat drainase, betul itu akan lebih luas ya. Jadi di sini bukan mengevaluasi, tapi Anda harusnya merancang ulang itu berdasarkan evaluasi terhadap drainase tersebut. Merancang ulang drainase Jalan Politeknik Negeri Bandung dengan mengevaluasi misalkan efektivitas kinerjanya dan misalkan apalagi ya biasanya struktur apa gitu. Oh ini drainasenya tidak efektif karena apa? Misalkan tingkat kemiringannya, kemudian misalkan lagi ukurannya atau juga kondisi apa tidak sesuai strukturnya dengan SNI apa begitu. Ya, barulah hasil mengevaluasi itu Anda bisa membuat rancang ulang, begitu ya. Jadi tertukar posisinya ya. Ya, baik Bu. Ya, berikutnya Agung 26. Agung, silakan Agung. Baik Bu, saya menganalisis daya dukung tanah pada pondasi tiang pancang pembangunan PLTU Bengkok di Kota Bandung. Oke, ya. Tambah satu lagi lah tujuannya Agung, jangan hanya satu tujuannya Agung. Okay. Oh berarti dengan itu berarti boleh nggak Bu? Biayanya berarti bisa Bu? Dengan menghitung anggaran biaya RAB-nya ya? Iya benar Bu. Ya. Kemudian Amara atau apa nih? Saya nggak kelihatan spot. Amanda Ibu. Amanda, silakan Amanda. Menentukan material bangunan yang cocok untuk daerah sekitar bukit dan menghitung anggaran biayanya. Menentukan material itu lebih luas dibanding dengan anggaran biaya atau anggaran biaya lebih luas dari menentukan material. Kalau Anda misalkan sedang mendesain ya, sedang membuat suatu rencana, Anda dihitung dulu biayanya atau Anda lakukan dulu menentukan materialnya? Menentukan materialnya dulu. Menentukan material dulu ya, sehingga bisa dihitung kan. Oh kalau pakai yang KW misalkan gitu ya, biayanya segini. Kalau pakai ini biaya segini. Berarti yang menghitung itu lebih luas. Dia harusnya dijadikan gagasan sentral dibanding dengan menentukan materialnya. Anda menghitung misalkan biaya pembangunan jembatan ya titik-titik-titik dengan menentukan atau setelah menentukan materialnya gitu. Anda paham harus memperbaikinya? Iya. Ya. Berikutnya Sarah Vina. Ini sama dengan nama anak ya, saya. Tapi anak saya ada depannya. Mencari solusi dengan menganalisis dampak rusaknya beberapa bagian gedung di Polban. Anda kalau mencari solusi, Anda mencari ke sana ke sini dan bukan mencari solusi dong. Harusnya kalau kita ilmuwan itu adalah misalkan merumuskan solusi atau juga merancang solusi, membuat solusi, bukan mencari solusi.
Ya, kalau mencari solusi, oh ini solusi-solusi yang sudah ada, Anda tinggal cari. Karena ini belum ada. Berarti di sana Anda merumuskan solusi, begitu. Ya, oke. Kemudian Elvira. Sarafina, 29 Elvira. Elvira, dengar suara saya? Hujan ya? Mungkin itu tempatnya lagi hujan. Elvira, silakan disebutkan temanya. Oh, nggak bisa. Jaki aja dulu, Jaki. Kalau saya, Bu, ada suaranya, Bu? Ada, sudah terdengar. Rancang gedung laboratorium dengan metode bangunan anti gempa untuk memaksimalkan bangunan di kontur tanah Jawa Barat, Bu. Laboratoriumnya tidak spesifik karena setiap laboratorium itu beda-beda loh spesifikasinya. Berarti diganti dengan gedung aja ya, Bu? Nggak usah gedung laboratorium. Iya, Bu. Anda coba lihat aja di Polban aja antara laboratorium A dengan B kan beda rancangannya ya. Jadi misalkan di sana kata laboratorium kalau mau spesifikasikan ya, saya ingat dulu tuh ketika mau membangun laboratorium listrik misalkan ya, ternyata ada beberapa material yang tidak bisa digunakan begitu dalam pembuatan laboratorium listrik misalkan begitu ya. Nah, jadi di sini kata laboratoriumnya dipertimbangkan kalau Anda mau tetap menggunakan spesifikasikan laboratorium apa begitu ya. Baik, Bu. Baik. Siapa yang belum? Masih ada yang belum? Saya belum, Bu. Ya, silakan yang belum. Dion? Dion siapa yang Dione? Dione? Temanya mengoptimalkan anggaran proyek renovasi Jalan Kurbamiharja dengan pemrograman linear setelah menentukan materialnya. Ya, boleh. Anda ini ada majemuk campuran ya, tapi boleh. Anda masih bisa. Satu lagi tadi siapa yang belum? Saya, Bu. Ali. Oh, Ali silakan Ali. Temanya mengevaluasi rusaknya jembatan Tegal Kelapa dengan menganalisis penyebab dan menghitung kekuatan pondasi. Mengevaluasi kerusakan. Oh, ini kerusakannya betul atau salah gitu ya. Ali hati-hati kata mengevaluasi itu kan menilai loh Ali. Menilai kerusakan. Ya. Coba tadi yang tujuan ketiganya apa? Ulangi lagi coba. Kalau tetap baca yang barusan, mengevaluasi kerusakan. Mengevaluasi rusaknya jembatan Tegal Kelapa dengan menganalisis penyebab dan menghitung kekuatan pondasi. Menghitung kekuatan pondasi, yang tujuan pertamanya ya, yang ini tidak logis di situ. Yang mengevaluasinya ya, Bu? Ya, bukan mengevaluasi kali kalau kerusakan itu, kan gini loh, kata evaluasi itu artinya dilakukan penilaian, kita menilai kerusakannya. Nah, mungkin akan tepat menganalisis saja. Menganalisis kan menguraikan kerusakannya ya, menganalisis kerusakan. Kecuali gini loh, ada enggak teori yang misalkan oh ini pernyataan rusak jenis rusak mungkin ya bisa saja kalau misal mengevaluasi kerusakan ini berdasarkan standar apa itu bisa di situ. Tapi kalau misalkan tidak ada seperti itu mengevaluasi itu kan menilai kerusakan tuh dinilai atau tidak begitu ya. Nah, kalau memang dalam bidang ada kerusakan dinilai mungkin ini bisa. Tapi kalau tidak ada tentang itu berarti bukan mengevaluasi. Mungkin lebih tepat Anda menganalisis atau mendeskripsikan kerusakan begitu. Ya, Ali? Udah semua ya? Iya, Bu. Baik, nanti yang jadi secara umum yang pertama adalah Anda masih banyak yang merumuskan hanya satu tujuan dalam penelitian ini ya. Saya katakan waktu itu kalau hanya satu tujuan tuh rugi Anda menuliskan satu tujuan. Jadi buat tujuan yang lainnya yang tercakup oleh tujuan utama ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masih terdapat beberapa kata kerja yang sulit untuk mengukurnya atau ketidaktepatan menentukan kata kerja yang bisa dijadikan gagasan sentral di dalam penelitian ya. Dan yang ketiga adalah secara umum struktur temanya sudah Anda pahami, hanya catatan saya
orang ya yang masih belum bisa membedakan mana tema, mana topik gitu. Ya, nah itu saja. Jadi kalau sekarang Anda nanti sudah perbaiki, Anda lanjut ke kerangka karangan, Anda lanjut sumber dan teknik pengumpulan data. Ya, kemudian hari ini kita akan dengarkan paparan tentang kelengkapan awal. Paparan kelengkapan awal ini nanti tidak perlu ada diskusi atau ada tanggapan dari yang lain ya, karena ini langsung Anda aplikasikan saja. Nanti ada tugas yang harus Anda lakukan dalam pembuatan kelengkapan awal ini. Silakan, siapa yang akan menyampaikan tentang kelengkapan awal? Kelompok kami, Bu, kelompok 6. Ya, Novel dengan siapa Novel? Dengan Teddy dan Widiawati, Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Widya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai sistem kelengkapan awal penulisan laporan ilmiah. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Naufal, Teddy, dan juga Widya. Next. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai halaman judul, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman prakata, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan diagram, serta daftar lampiran. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Teddy. Kepada Teddy dipersilahkan. Kelengkapan awal. 1. Halaman judul. Halaman judul berisi judul, jenis dan kedudukan tulisan, nama lengkap penulis, nomor pokok, nama lembaga, nama kota, dan tahun. Halaman judul bisa dilihat dari gambar di sampingnya. Kedua, halaman pengesahan. Membuat pengesahan pembimbing diketahui oleh ketua jurusan dan ketua program studi sebagai tanda bahwa karya yang bersangkutan telah memenuhi syarat administrasi lembaga. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Nova. Ya, baik. Lalu di sini ada halaman abstrak ya. Halaman abstrak ini adalah uraian ringkas tulisan ilmiah yang memuat hal-hal penting dan disusun dengan tujuan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti. Nah, hal-hal penting ini termasuk seperti judul masalah yang diteliti, alat analisis data, terus pengujian hipotesis, metode pengumpulan data yang digunakan, desain sampel penemuan hasil penelitian, serta simpulan dan rekomendasi. Nah, biasanya di halaman abstrak ini kalau kita lihat di jurnal-jurnal gitu ya, di Google Scholar, itu awalnya itu menggunakan bahasa Inggris. Dan ketentuan ini memang seperti itu, karena untuk karya tulis berbahasa Indonesia, abstrak itu umumnya menggunakan bahasa Inggris yang ditulis antara 250 sampai 500 kata. Kemudian diketik satu spasi dan dalam satu paragraf. Nah, untuk kemudian ada halaman prakata. Untuk halaman prakata tersendiri, itu biasanya sering disamakan dengan kata pengantar, yang pada kenyataannya adalah kedua hal ini adalah berbeda. Karena dalam uraian itu, halaman prakata itu, mereka itu berfungsi untuk mengantarkan pembaca kepada inti masalah. Terus di prakata ini berisi kalimat pembuka, motivasi dan tujuan karangan, kemudahan dan kesulitan dalam penyusunan karangan, ucapan terima kasih, dan harapan penulis. Sedangkan untuk kata pengantar sendiri
itu adalah rekomendasi tentang masalah yang dibahas, terus manfaat dan kelebihannya yang diberikan oleh orang yang memiliki otoritas pada bidang ilmu tertentu dan kelembagaannya. Nah, kata pengantar ini biasanya ditulis dalam suatu buku, dalam sebuah buku gitu, dan sifatnya itu opsional. Jadi berbeda antara kata prakata dengan kata pengantar. Kemudian di kata prakata ini penulis menyebutkan ucapan terima kasih, yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, apabila menyebutkan nama gitu ya, penulis itu dituliskannya itu dengan nama lengkap, dengan nama aslinya, bukan nama pergaulan atau nama akrab gitu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah ragam bahasanya. Jadi walaupun ada ucapan terima kasih, tapi harus tetap kaku gitu ya di bahasanya. Nah, kemudian selanjutnya ada halaman daftar, akan dipresentasikan oleh Widya. Baik, materi berikutnya itu halaman daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar diagram, dan daftar lampiran. Daftar isi merupakan petunjuk letak halaman isi secara keseluruhan, mulai dari kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, diagram, daftar lampiran, bagian inti, bagian akhir, dan lampiran. Daftar tabel adalah daftar petunjuk judul dan letak halaman tabel-tabel yang terdapat pada bagian inti. Daftar gambar dan diagram merupakan daftar yang berisi petunjuk judul dan letak halaman gambar-gambar dan diagram-diagram yang ada pada bagian inti. Dan yang terakhir ada daftar lampiran, berisi sebuah petunjuk agar pembaca mudah mencari kembali data pendukung atau lampiran yang ditempatkan pada bagian akhir. Demikian presentasi dari kelompok 6. Ada pertanyaan, Bu? Nggak usah ya, nggak usah ada pertanyaan karena ini langsung diaplikasikan nanti oleh Anda. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sengaja saya tidak memberikan kesempatan untuk bertanya karena ini untuk diaplikasikan ya. Saya hanya menambahkan saja tadi yang dikemukakan oleh Naufal itu benar. Sebetulnya fungsi abstrak ini adalah informasi untuk disampaikan informasi penting, hal-hal penting dalam karya tulis yang untuk diinformasikan kepada pihak yang tidak menguasai bahasa karya tulis begitu. Jadi betul abstrak memang harus dibuat dalam bahasa internasional. Kalau dia mengerti bahasa karya tulis, ingin tahu apa yang penting dalam karya itu, bisa alternatifnya membaca simpulan. Kalau punya waktu lebih banyak dari membaca simpulan, melihat daftar isi. Kalau lebih banyak waktu daripada melihat daftar isi, ya baca karya tulisnya, kan begitu. Nah, tapi kalau orang yang tidak menguasai bahasa karya tulis, ingin tahu apa isi atau hal-hal penting dalam karya tulis tersebut, ya harus difasilitasi oleh penulis dengan dibuatkannya abstrak begitu. Jadi betul abstrak itu harus dalam bahasa internasional ya. Mengapa abstrak ini kaku? Karena memang yang mengemukakan hal penting saja. Apa sih hal penting yang harus dikemukakan? Pertama adalah tentang apa persoalan yang diungkapkannya. Jadi bisa dituliskan topik, bisa dituliskan tema, bisa dituliskan tujuan. Untuk apa mempersoalkan tersebut? Berarti muncul tujuannya. Kemudian bagaimana cara memperoleh tujuan, munculkan metodenya, apa hasilnya. Dari hasil itulah disimpulkan. Jadi abstrak kalau tulisannya kurang dari 500 kata, biasanya abstraknya sekira 100 sampai 200 kata. Kalau tulisannya di atas 500 kata, biasanya abstraknya sekira 350 sampai 400 kata. Dan betul abstrak hanya dibuat dalam satu paragraf. Jadi tidak benar kalau ada orang menulis abstraknya sampai 2-3 paragraf, itu tidak benarnya. Abstrak hanya ditulis dalam satu paragraf, karena tadi fungsinya. Nah, tapi perkembangan teknologi dengan adanya e-library atau juga electronic library atau perpustakaan elektronik ya, maka dalam perpustakaan seperti itu kan tidak ada katalog ya, informasi buku melalui abstrak. Disitulah muncul di Indonesia pembuatan abstrak dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris tadi untuk pihak yang tidak menguasai bahasa karya tulis, sedangkan abstrak berbahasa Indonesianya ini untuk kepentingan biasanya informasi bagi perpustakaan lembaga tersebut ya. Kalau mungkin diberikan tugasnya kepada pustakawan membuat abstrak
indikatif ya untuk perpustakaannya ini ditakutkan salah sehingga akhirnya abstrak tugas-tugas akhir di Indonesia itu dibuat dalam 2 bahasa karena ada kepentingan tadi. Tapi kalau sekarang ada abstrak bahasa Indonesia saja tanpa bahasa Inggrisnya, maka di sana sudah tidak mengakomodasi fungsi dari abstrak tersebut begitu ya. Jadi abstrak harus ditulis dalam bahasa internasional ya. Nah, sengaja saya tidak memberikan kesempatan Anda untuk bertanya, tapi saya berikan 30 menit ini Anda untuk membuat kelengkapan awal. Jadi nanti silakan dibuat halaman judul. Halaman judul bisa dibuat tadi dengan Anda sudah membuat tema. Ya, baca coba di sana syarat judulnya diulangi lagi bahwa judul itu harus relevan dengan isi, harus menggambarkan tujuan, singkat dan menarik. Nah, berarti untuk mencapai tujuan 1 dan 2 rumuskan dari tema, ganti kata kerja dalam tema menjadi kata benda. Tambahkan unsur lain di halaman judul. Kemudian Anda diminta membuat halaman pengesahan, ibaratkan sajalah ada dosen pembimbing sebagai dosen ke-1 dan ke-2, ketua jurusan kan Anda sudah tahu, ketua prodinya sudah tahu ya. Kemudian yang ketiga membuat kata pengantar, yang keempat membuat daftar isi. Daftar isi bisa dibuat kalau kerangka karangan Anda sudah jadi. Halamannya bisa Anda kosongkan atau Anda ibaratkan dahulu. Misalkan di sana misalkan ada pembahasan exiting tadi itu kondisi drainase misalkan ya, kondisi drainase Polban. Nah, itu diibaratkan ada di halaman sekian begitu ya. Nah, kemudian Anda diminta satu lagi membuat daftar tabel atau daftar gambar karena kasus daftar tabel dan gambar ini sama saja. Jadi di sini kita sebagai penulis atau peneliti sebetulnya sudah punya ya prediksi kira-kira gambar apa saja yang akan ada di dalam karya tulis ilmiah. Contoh kalau tadi mau mengevaluasi drainase Polban, misalkan Anda ada gambar, kalau foto, cat, dan sebagainya itu kan masuk gambar ya. Gambar 1 misalkan kondisi drainase di hulu ya, kondisi drainase di hilir, kemudian misalkan ada kondisi air yang tergenang pada drainase. Nah, diibaratkan saja ada gambar-gambar atau ada tabel-tabel tersebut ya. Sehingga minggu depan saya sudah bisa lagi seperti tadi mengoreksi pekerjaan Anda tentang kelengkapan awal ya. Jadi ini yang saya katakan waktu minggu lalu, terus berlanjut tugas ini mulai sehingga Anda nanti bisa mengumpulkannya pada saat UAS seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Novel bisa di stop dulu share screen. Lembar pengesahan. Kenapa, Rizky? Buat lembar pengesahan itu namanya siapa aja, Bu? Ya, boleh Anda ibaratkan aja lah dosen A, dosen B. Misalkan Anda mengambil dosennya Pak Angga atau mengambil dosennya Pak Henry ya atau siapa, diibaratkan aja begitu. NIP-nya kosongkan aja, NIP-nya titik-titik-titik. Oke, Bu. Ya, ada lagi? Yang saya ingin berikan pengalaman pada Anda adalah Anda tahu bagaimana membuat format ini. Walaupun nanti mungkin ketika Anda menulis TA, Anda bisa bayar orang lain untuk menulis kelengkapan awal ya. Tapi kan koreksi tetap harus ada di Anda begitu ya. Koreksinya ada di Anda. Tapi akan baiknya kalau Anda membuat sendiri nanti. Begitu ya. Jadi silakan waktu Anda masih bisa tuh 30 menit sampai 10-20 kan ya. Mengerjakan ini, minggu depan tidak ada alasan belum membuat. Kemudian tadi jangan lupa Anda harus merumuskan dulu dari kerangka karangan dan menentukan sumber dan teknik pengumpulan data ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Yang muslim, non muslim silakan Anda menyesuaikan. Mau nanya, jadi kan kelompok tuh tinggal satu lagi, tapi materi masih ada bagian akhir, bagian inti sama konferensi naskah. Bagaimana Bu? Kenapa kok bisa kelompoknya kurang? Ya Bu, tadinya kan kelompoknya udah pas, terus katanya salah ngitung kelompok, jadi ada yang dipecah lagi, terus tahunya kurang sekarang. Ya sudahlah sampai ini aja, nanti konferensi naskah mungkin tidak perlu di ada yang presentasi ya, saya jelaskan langsung. Berarti cuman presentasi yang sampai bagian inti aja Bu? Iya. Nanti tugas lagi. saya ya. Tugas saya. Nah, tapi nanti ikhtisar ininya tetap buat ya, ikhtisar konferensi naskahnya. Hanya tidak ada yang paparan aja. Begitu ya, Yuni? Baik Bu, terima kasih Bu. Iya.
Baik, kita lafalkan hamdalah, yang muslim, non-muslim silakan menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat bekerja. Minggu depan siapa yang mau menayangkan, tayangkan segera. Begitu ya. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, dicoba langsung ya, setengah jam ini Anda bisa mencoba. Jangan sampai tidak dikerjakan ya. Deadline-nya minggu depan kan? Iya kan? Oh ya udah minggu depan. Ya udah besok aja. Besok aja lusa, besoknya lagi. Misalnya ada yang mau ganti tema gitu, bisa konsultasi ulang dulu ya. Dahar heula. Itu persiapan Pak Togar. Aduh, dibahas hiji-hiji mah. Pastilah. Korea Katanya ada acara gimana sih? Wah, acara dari mana?